Kalau yang masih juara, yang unggul sih kayaknya 3 tim ini masih bisa sih ya. Karena Tiga-tiganya masih bisa nih. masih bisa ada peluang juga. Tapi di antara 3 tim ini ya yang tadi Sony bilang di akhir-akhir pertandingan ini, akhir-akhir kompetisi ini ada yang pleset gak? Karena sepak bola itu kan bisa yang lawan papan bawah, kita bisa kalah. Totonya yang papan bawah juga Persija bisa kalah, bisa ngalahin. Karena emang papan bawah itu biasanya yang tim-tim papan bawah dia motivasinya lebih tinggi dari papan atas itu. Apalagi nih mau juara nih, kita bantai kan, kita kalahin, luar biasa itu loh. Halo followers Bicara Bola, kembali lagi bersama saya Alfonsius Kelvan di program kesayangan kita semua, Bicara Bola. So followers Bicara Bola memasuki akhir tahun, seperti yang kita ketahui persaingan di Super League semakin sengit ya. Dan musim ini juga persaingan itu melibatkan 2 klub besar ya, contohnya ya seperti Persib dan Persija. Nah, kemudian hari ini pun saya tidak sendirian karena diwakili dan ditemani oleh idola-idola saya nih. Bang Wasiatul Akmal, apa kabar? Siap, alhamdulillah. Baik, sehat. Alfon, mantap. Persija nih dulu ya. Bang Sony, sehat Bang? Alhamdulillah, sehat selalu. Ini Bang Sony pernah main di Persib nih, followers Bicara Bola. Gimana Bang, sehat? Sehat selalu, amin. Dulu pernah main di ESL Bang? Iya, betul. ESL, terus ya gitulah, masih kecil jadinya ya, emang impiannya mau jadi pemain bola. Oh gitu. Oke. Kira nyampe juga ke ESL. Nyampe kemana? Sepak bola. Ya ke Nambang kali. Ya kan jelas lah makanya nyampenya. Mana sih ya? Oke, follow Bicara Bola. Rivalitas. Iya ya. Oh, rivalitas. Jangan lupa follow terus YouTube channelnya Bicara Bola dan Instagram dan juga TikToknya. Oke. Sebelum mulai obrolan nih, saya mau tanya. Ini kan sama-sama pernah bermain di Persija Bang ya? Ya. Terus Bang Sony juga pernah bermain di Persib. Kira-kira ini bisa ngusir Borneo FC nggak nih Bang? Persib nih. Siapa dulu nih? Abang dulu deh. Oke. Kalau menurut Sony sih bisa sih, Persib itu bisa karena emang karena selisihnya juga 1 poin kan, apalagi Persib di urutan ketiga ya. Urutan ketiga, tapi ya mudah-mudahan sih ya, apalagi akhir musim ini biasanya sih ya bensin itu banyak yang habis juga sih. Jadi ya kita lihat aja nanti ke depannya. Yakin tuh. Yakin. Berarti biar irit pakai pertama kali ya? Pertama tergantung, campur, mesti campur. Kayak Vespa. After campur. Terus dari abang sendiri gimana nih Bang? Kira-kira Kita nggak meremehkan Borneo juga ya. Bagaimanapun juga Borneo rekam jejaknya selama tahun 2025 ini kan bagus nih, ya kan. Nah kemarin sempat kalah juga kan sama Persib ya, kalah Persib. Dan kalau bagi gue nggak ada yang nggak mungkin. Bisa juga nanti juga Persija di atas, ya kan. Sama-sama dingin, ya kan. Persib kan sekarang cuma beda berapa poin. Nah sekarang kan udah 13 semua nih, 13 pertandingan semuanya. Nah ini udah adil semuanya, berarti nggak ada tabungan lagi. Semuanya udah rata semuanya dari hasil pertandingan. Nah kalau bagi gue mudah-mudahan sih emang persaingan ini bagus ya, positif ya, di antara Persija, Persib dan Borneo. Yang Perserikatan 2, 1 Galatama. Galatama juga ya Bang? Iya Galatama. Bener ya ke Borneo ya? Bener ya? Sebelumnya apa sih dia? Oh, Galatama juga. Siap dulu. Perseba kayaknya. Oh, Perseba Bangkalan. Gue inget banget itu dulu. Iya. Perseba Bangkalan kan. Ya gue yakin ya persaingan ketat lah. Gitu loh. Ketat lah. Tiga besar ini ketat. Oke. Terus Bang, kan baru-baru ini Borneo kan udah ngalamin kekalahan beruntun 2 kali nih. Iya. Ini kira-kira bakal mempengaruhi nggak sih arah timnya dia ini kemana? Pastilah. Performanya kan mempengaruhi mentality dari pemain semua. Dan ini juga kalau menurut gue ya, kan udah mau selesai nih. Nanti putaran kedua. Putaran kedua itu nanti kan pasti kan nih beda lagi nih, ya kan? Apakah masih tetap konsisten nggak dalam perform bermainnya? Kita nggak tahu nih. Kalau Persib juga sama. Yang Persib kan juga ada UCL ya, UCL 2 kan. Nah, dia juga sama nih, Persib juga nih. Ya kan nih
sama-sama juga emang berat bagi gue ya kan mengarunginya nih kompetisi 2025 dan 2026. Karena Persija konsisten juga nggak, kan? Nah dibayang-bayangin nih Persija mau naik tapi ada Persib, ya kan Persib enak aja lo kan ada gue nih, ya kan? Tapi Persib lo di bawah aja dulu deh, ya kan di bawah gue kita nggak tahu juga kan. Nah konsisten gak nih untuk apa kedua tim ini nih? Kalau gue sih lebih menyoroti Persija sama Persib ya. Persija sama Persib gitu loh. Nah Borneo mempertahankan di atas ini kuat nggak, berat nggak? Gitu loh. Kita nggak tahu putaran pertama dan kedua ini seperti apa. Iya. Pasti banyak faktor. Kemudian kan kita tahu nih Bang, Persija udah 6 kali menang beruntun ya. Iya. Dan cuman terpaut 4 poin aja nih Iya. sama Borneo FC ini. Ini kira-kira apakah Persija ini bisa menggeser Borneo nih yang berada di puncak? Tadi gue bilang lagi tadi nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Persija bisa menjaga tren positifnya ya kan di 6 kali kemenangan ini ya kan, dan juga mudah-mudahan juga nggak ada faktor bisa ke atas, bisa menggeser Borneo. Tapi kan tipis-tipis juga. Iya. Tipis-tipis juga nih, poinnya nih tipis-tipis nih. Gitu loh. Dan ini strategi apa nih? Ya kan? Nah, pelatih ini kan pasti kan muter otak. Ya kan? Nah, di balik ini semua juga kan juga peran juga nanti kita nggak tahu lah ya apa banyak faktor, mungkin ada yang cedera, ada yang apa pemain-pemain ya kan andalan. Ya kalau Persib kan juga kan materi pemain kan bagus-bagus juga ya kan. Gue bukan muji Persib nih Son. Ya, siap. Ya kan? Siap. Ya kan lu udah seneng-seneng aja ya kan. Tapi di peringkat ketiga juga nggak apa-apa Tapi gue lah. balap Ya lah, kan? tenang aja. Jadi gue lucunya kalau sama Sony ini sebenarnya gue persaingan ada, gue sama-sama bek kanan. Iya. Tapi gue nggak pernah satu tim sama dia. Iya betul. Aku Persija pergi. Dan di SSB juga sama, SSB juga sama gue sama Sony. Gitu loh. Kalau gue flashback ke belakang lagi nih ya tentang Sony Kurniawan ya. Gitu loh. Ini anak Betawi dari Tanah Abang, sebenarnya dia legendnya Tanah Abang ini. Ya kan? Legendnya Tanah Abang Sony ini. Yang Betawi yang merantau langsung ke Jawa Timur. Dan dia kemana-mana gitu, dari Persija terus dia bisa ke Jawa Timur, ke Petro. Juara Son ya? Ya betul juara. Juara Petro. Itu beliau juga timnas kan, pernah ke Persib, pernah ke Pekanbaru. Arema Son ya? Arema 3 tahun. Pernah ke Arema, gue termasuk salut juga sama beliau yang satu ini, gitu loh. Nah, sampai masuk ke Persib juga pas mana inget-inget kan bilang siapa nih yang ini? Oh iya, ternyata kemarin Edkun ngingetin kan, Sony kan pernah sama gue. Kan akhirnya kita undang lah beliau. Oh, berarti pernah main bareng sama Bang Edkur juga? Pernah main bareng sama Bang Edkur, kan di Persib kan, gitu loh. Dulu emang pakai kacamata juga pas main? Bang? Enggak. Makanya Gua ini karena Ini mata- abis ngelas. Oke, bangling saya Bang, pakai kacamata kan. Dia pakai apa aja pantes, ganteng dia, ya kan. Sony Kurniawan ini pantes. Berarti sempat pernah ketemu, pernah main di Madura Bang, lawan Madura? Madura belum ada. Oh belum ada waktu ya? Presiden yang ada. Presiden. Iya, pasti Denpasar. Iya, Denpasar. Denpasar. Ya kan? Baya. Iya. Masih Sen lu ada. pensiun tahun berapa? Sin 2012. Oh duluan dia. 2012. Gua aja 2014. Nah, terakhir Lu di tadi mana tuh? Madiun. Di Madiun aja. Oh, Madiun Karena Madiun dia. di Liga 2 kan dia punya. Liga 2. Berarti sempat ketemu saya. Waktu saya main di Persepam kan lawan Madiun Putra Nah, dulu ya? Iya, iya, betul. lu ketemu dia, kipernya. Iya. Lu Persepam ya? Iya, Iya. dulu tuh. Iya. Divisi 2 dulu Iya, mah. divisi Betul, 2 betul, namanya. betul. Betul. Nah, itulah. Tapi gua SSB sama dia, jujur gue SSB sama Sony. Iya, sampai aku Pelita. nginep di rumah dia juga lagi. SSB sama Pelita sama Sony ya kan. Baca udah sama Sony itu udah seperti apalah ya kan, Ya, deket lah betul. gitu. Tapi pas gua ke Persija, dia di Persija sebelumnya, gua datang dia pergi. Iya, Persib. Persib sama juga Pekanbaru sama gitu juga. Oke. Gua datang ke Pekanbaru, dia aku ke pergi. Arema. Dia ke Arema. Jadi emang nggak pernah main bareng. Nah, main bareng gua cuma di PON. Di PON 2000. Ya. Di PON 2000 Bang Lano. Di Ya kan? Surabaya. Ya, pasti bukan di Doli. Di Persebaya. Ya kan di Persebaya. Itu tahun 2000 itu PON. Ya kan tahun 2000. Nah, ibaratnya gua main di kiri, dia di kanan. Ya, tuker. Di kanan ya kan sama Oke, oke. almarhum Bang Tupak Site itu Bang Lano, sama Erikis tuh. Ya. Pokoknya kan tuh main bintang semua kalau PON saat itu. Di 2000 bintang semua ada. Kiper almarhum. Almarhum. Almarhum Gimana? si Bagol. Ya, Aka. Aka, Ada itu. Aka, ada Sofian Hadi, Iya. belakangnya ada Warsidi, ada Mulat Nur, di depannya ada Purwanto, belakangnya ada gelandangnya ada Dedi Umarela, Imran luar biasa Maruri, Andrian Mardiansa. Itu pokoknya yang namanya itu hampir semua Bang Lano, ibaratnya PON itu semua dihuni pemain-pemain liga. Nggak hanya DKI aja, Jawa Barat juga sama. Tapi nggak tahu itu pokoknya kalau menurut gue ya itu bagi gue terakhir itu pokoknya pemain liga semuanya. Harusnya juara itu.
Itu harusnya juara itu. Itu harusnya juara. Akhirnya kita tersingkir di Jawa Barat ya. Ya lawan Jawa Barat penalti. Ada penalti kita itu. Ya, akhirnya gue mau bareng main sama Sony itu di PON aja udah. Habis itu gak pernah main bareng. Main sama Sony. Sony ini terkenal bagi gue dia umpan-umpannya akurasi. Berarti kalau kita tuh bola cari pala. Oke. Kayak Beckham. Emang dia dulu salah satu pengamat bandit like Beckham. Yes. Di Arema sih. Itu yang itu Aremania sih. Yang ngasih tahu julukannya itu Aremania. Jadi setiap ada Firman Utina gelandang dibilang Kapten Tsubasa. Jadi Firman julukannya ya. Iya, julukan. Firman Utina nanti yang diterusin sama supporter Kapten Tsubasa. Kan baru Sony Kurniawan, David Beckham. Jadi ya itulah istilah-istilah gitu. Kelas. Ibaratnya kalau dibilang satu guru satu ilmu, gue satu guru satu ilmu sama dia. Betul. Ya kan? Tapi Bang nggak pernah sama-sama semenjak di liga, nggak pernah sama-sama sama dia. Satu Ya tim kan? Iya. Atau nggak pernah sama-sama. Dia lu di Persib setahun ya? Setahun Oh, semua. dia setahun. Cuman yang ramah sih ya Petro sama Arema aja 3 tahun itu. Yang lain setahun. Oke, mantap. Kita kembali lagi nih Bang. Sebenarnya apa sih yang menjadi kunci kemenangan Persija ini selama 6 kali beruntun ya? Ya. Satu, kalau gue lihat kunci kemenangan Persija ini pemainnya mau kerja semuanya. Mau kerja Dan semuanya. Pemain asing luar biasa perform. Beda lah kalau gue lihat ya. Gue juga apresiasi ya sama pemain-pemain Persija. Tidak hanya pemain lokal tapi pemain asingnya ini kan pemain asing kan lebih banyak. Ya kan harus menunjukin dong performnya dong. Ya kan, jangan lokal aja gitu. Tapi lokal juga harus mengimbangi. Ya, oke. Persaingannya harus positif dengan pemain asing. Gitu kan. Ini kalau ya mudah-mudahan kemarin juga kan Andri Tani diberi kesempatan, ya kan banyak rotasi lah, Persija juga pasti banyak rotasi lah, ya kan sama pelatihnya diberi kesempatan dan Persija juga ibaratnya sama aja sih, maksudnya materinya juga bagus juga, Iya. gitu bagus juga gitu, ya mudah-mudahan nggak ada faktor lain lah, bisa terus di atas. Amin. Terus Bang Sony, Persib Bandung ini kan juga sebelum kalah dari Malut kan, dia juga udah berapa kali menang nih? 6 kali ya kalau saya. Ya 6 kali betul. Apakah nih Persib mampu nih bertahan di papan atas untuk jadi juara nih? Ya kalau Sony lihat sih emang liga yang sekarang 2025, 2025 sama 2026 nih emang sengit ya. Karena emang lebih baik lebih enak seperti itu. Jadi nanti persaingannya dan penentunya nanti yang juara itu di terakhir-terakhir per 3 pertandingan atau 4 pertandingan jadi seru. Ya kalau menurut Sony sih ya untuk kan Persija Persib Borneo itu oke lah, bisa lah siapa yang lihat nanti terakhirnya endingnya itu udah lihat aja nanti gitu. Kalau Sony sih untuk Sony kayaknya sih ya Persib sih kayaknya sih Persib Ya. Kayaknya lu pakai baju Persib. Ya kan? Berarti emang cinta Persib ya? Ya Persib. Persib oke. Terus Bang, apa nih kuncinya Persib nih bisa sampai menang? Padahal kan kita tahu juga pemain asingnya baru dirombak total nih. Tapi dia masih bisa matching terus bisa menghasilkan permainan yang bagus. Ya, yang Sony lihat sih emang ya keluarnya mungkin yang tahun lalu Zero keluar, terus si Alves ya keluar, terus emang ini ada pemain asing kompak ya kan? Kompak, terus apalagi pelatihnya tuh yang si Bojan ya. Bojan itu emang luar biasa karena dia emang disiplinnya emang luar biasa. Yang Sony tahu sih dia emang disiplin sih emang. Disiplin, cara ngelatihnya juga dia nggak mau. Mungkin Persib itu kan emang klub besar kan? Klub besar dia nggak mau lagi kalah sama yang klub-klub yang ini yang papan bawah ini nggak ada gitu. Jadi Persib itu emang ya minimal 5 besar lah gitu. Jadi dia emang harus ya 1 2 3 di atas lah. Gitu aja sih. Oke. Kemudian dengan selisih 1 poin mampu nggak sih Persija menjaga jarak dan ungguli Persib sampai akhir Bang? Ya tadi gue bilang juga konsisten gak nih ya kan. Kalau kita nggak tahu nanti kepleset apa sepertiganya. Kayaknya pernah dulu tuh 2018 deh kalau nggak salah pas Persija juara. Itu kan juga kan tinggal tunggu siapa nih yang kepleset. Kan tinggal tunggu. Nah, kita kan Persija kan juga ngarepin Persib kan ada UCL nih. Ya kan? Bisa kehabisan bensin gak nih? Gitu loh. Masih panjang nih pertandingan nih. Kompetisi ini masih panjang. Dan gue sepakat masih main ya, masih main. Lolos kan. Gue sepakat sama Sony tadi ya. Seorang pelatih ini sangat penting. Bagaimana dia menyatukan pemain-pemain yang ibaratnya ya udah
apalagi lokalnya ya, Ya, banyak betul. bintang ya kan di Persib ini. Terus ada lagi Bintang. pemain asingnya bagaimana nggak berkubu-kubu ini luar biasa. Ada Tom Hay kan baru kan, ada Mark Locke. Ini pemain-pemain yang lama senior ini berperan nggak? Nah ini kita kan butuhkan suasana yang bisa menyatukan. Tuh. Gitu loh, nggak hanya di dalam lapangan tapi di luar lapangan ini sangat penting gitu loh. Bagi gue nggak hanya Persib aja, Persib juga kayak gitu. Gitu loh. Ini bagaimana psikologi pemain ini sangat penting, bagaimana dia perform dalam pertandingan selanjutnya. Betul. Jangan 1-2 pertandingan, tapi bagaimana dia bisa selanjutnya 2, 3, 4, 5 terus ya mereka bisa perform. Itu yang terpenting. Sebaliknya nih Bang buat Persib. Iya. Akankah Persib ini bisa nyalip Persija nih untuk merebut singgasana nih papan klasemen? Ya kayaknya sih kedepannya sih kayaknya sih bisa gitu loh, bisa karena emang lihat katanya Coach Akmal ini kedepannya itu kan kita nggak ada yang tahu nih, ada yang kepleset atau nanti ada yang lawan mana, mentality kan yang dipersiapkan ya cuman mental kan sekarang nih. Mental karena ada putaran kedua lagi kan gitu. Iya. Jadi ya kita lihat aja nanti karena kalau untuk selisih ini udah rame nih. 1 2 3 nih udah rame. Kayaknya untuk untuk Persija atau Persib nih bisa gitu loh. Biasanya tuh yang Borneo itu malah ntar dia malah pleset biasanya gitu loh. Mudah-mudahan bisa kayak ini. Ini enggak yang nah. Manchester City juara. Iya. Yang abis itu kan Langsung yang- Manchester United dulu kan. Ya. Oh, ini abis itu City kalah Iya, sama iya. apa? Ya. Nah, enak-enak kan seperti itu Bang Lano ya nanti ya. itu Dua-dua bisa. ini nih nungguin gitu siapa yang juara. Karena emang sepak bola itu Iya, itu sejarah banget tuh. bukan matematika sih. 1+1 bukan. Oh, karena beda-beda besok timnya lawan Borneo, besok lawan Iya. lawan Bayangkara, Bisa oh, besok berubah. lawan ini gitu. Jadinya ya tergantung strategi pelatih masing-masing gitu loh. Lancar juga Sony ternyata kalau bicara ini dia. Top juga ya kan. Dia jalin ke Akmal ini. Bang kita ngopi dulu Bang. Ngopi dulu. Oke, siap. Terus Akmal Aman. Aja. enggak ngopi. Lagi stop dulu. Oke, siap. Senin. Aman pokoknya. Oh kalau Senin puasa ngopi nih. Ngopi. Puasa ngopi pokoknya Senin ini. Oke. Kemudian nih Bang, Persija dan Persib ini kan diprediksi akan menjadi kuda pacu lah untuk Iya. menjadi penentuan juara musim ini. Seperti apa sih nanti persaingan kedua tim ini? Menurut Abang berdua nih. Iya persaingan kedua tim ini ya dari dulu kan juga apa rivalnya kan luar biasa gitu. Iya, loh, rame kan? ya. Mainnya kan belum main kan? Persija Persib belum main kan? Nah ini kita lihat di sini nih Persija Persib nih, ya kan? Itu Menentukan menentukan dari sini, peringkat itu. ya kan? Mentality ketemu di sini nggak gini? Gua yang tadi Sony bilang nih ya benar karena kita ngalamin ya. Ibaratnya nih ketemu tim rival ini nih ya mau nggak mau kita harus menang gitu loh, nggak ada kata lain gitu kan. Ya rivalitas kan emang dari dulu pasti kan juga kan war seperti apa nih pasti udah banyak nih gitu. Terus Bang, apakah mereka ini juga perlu antisipasi nih oleh tim-tim papan bawah yang udah banyak? Pasti kan banyak ngelakuin perombakan pemain nih kan. Perlu nggak sih ini Persib, Persija, Borneo antisipasi mereka ini klub-klub di bawahnya? Udah pasti lah. Udah pasti kita kedua tim itu udah pasti mengantisipasi. Jangan kan kedua tim yang lain juga harus mengantisipasi juga. Kan perebutan poin ini kan sangat penting untuk apa namanya? Peringkat di posisi di atas ini, ya kan. Borneo juga sama. Kita juga nggak bisa apa ya menyampingkan Borneo. Tar dulu deh nggak bisa. Gitu. Kita nggak tahu kalau Borneo lama-lama bagus lagi gimana. Yes. Ya kan, ya terancam juga kan Persib sama Persija. Ya, ini kan menjadi juara ini kan di 2025 ini kan ya kan Mepet. akan menjadi persaingan yang sangat ketat ya. Apalagi ya kita buka mata lah dengan ketiga tim ini Borneo, Persib, Persija ini kan ya mereka fair ya kalau di atas ya nggak gimana, mereka juga bermain juga konsisten, mereka main bagus gitu kan, materi pemain bagus gitu kan. Ini kalau menurut gue fair lah. Ya tapi ya semoga Borneo masih tetap bisa mempertahankan lah ya. Ya. Itu yang sulit. Iya karena kan kalau memang kita flashback lagi ke belakang kan kadang-kadang mereka kepleset juga jatuh ke bawah. Yes. Banyak kita nggak tahu Iya. di peringkat di situ aja masih ada peringkat kelima, ada PSIM ya kalau nggak salah ya. Ya, ini kan. Malut. Masih ada Malut ya kan, masih ada. Itu dikit-dikit juga kan semuanya kan? Nah, dikit-dikit semua poinnya. Terus kalau dari Abang nih ya, siapa sih yang unggul nih? Bisa jadi juara kali ini? Bang Sony deh.
Kalau yang masih juara, yang unggul sih kayaknya 3 tim ini masih bisa sih ya. Karena Tiga-tiganya masih bisa nih. masih bisa ada peluang juga. Tapi di antara 3 tim ini ya yang tadi Sony bilang di akhir-akhir pertandingan ini, akhir-akhir kompetisi ini ada yang pleset gak? Karena sepak bola itu kan bisa yang lawan papan bawah, kita bisa kalah. Totonya yang papan bawah juga Persija bisa kalah, bisa ngalahin. Karena emang papan bawah itu biasanya yang tim-tim papan bawah dia motivasinya lebih tinggi dari papan atas itu. Apalagi nih mau juara nih, kita bantai kan, kita kalahin, luar biasa itu. Kadang semangatnya lebih gede tim-tim bawah juga nih ya. Betul. Terus juga kan Borneo FC kan pernah juara championship tuh Bang ya dulu ya. Ya. Nah, walaupun akhirnya yang juara tetap Persib juga. Ya kan? Apakah tahun ini Persib juga bakal ngalah nih sama Borneo karena utang budi? Bisa, tapi yang nggak mungkin juga karena Kita bisa. Kalau lu banting, nggak bisa. Kayaknya nggak bisa. Kayak Persib sih, Persib, ya. Karena emang karena aku pakai baju Persib juga sih. Tapi emang ada peluang lah kalau Persib juga bisa juara, juga ada peluang juga sih. Persija juga bisa juara. Tapi ya kita lihat aja nanti terakhir. Tapi ya kalau Sony sih yakin kalau konsisten, sama-sama konsisten, kalau Persib konsisten bisa juara, dia bisa. Tapi kalau kata saya mah ini bisa Persib lagi nih juara nih. Bisa inilah Fon, ya kan. Kalau kata lu saya ya. ngundang podcast pernah main bola gini beda sama pengamat. Iya. Ya kan? Misal lu podcast pengamat nih kan. Beda kan deh. Iya Kita kan yang ngerasain gitu loh. Oh iya Di di putaran lapangan. kedua main bagus belum tentu tadi putaran pertama, putaran kedua main bagus belum tentu. Iya. Gitu loh. Karena yang kita ngalamin banyak faktor. Kita nggak tahu, mungkin di putaran pertama gaji lancar. Ini memang lah. Putaran kedua gaji tersendat gimana? Blee lagi kan? Habis itu ada lagi makan di hotel, taunya ada apa lagi? Iya, bisa Diracunin makan ini lah, ada apa Indomie. lah. Indomie cuma kalau di hotel, kita di hotel di mana? Pinggir jalan. Padahal semifinal. Jadi ya lebih realistis ya. Iya. Kita ngomong lebih realistis ya. Beda ya kalau mungkin kalau pengamat kan ini kalau kita ngerasain. Yes. Kalau kita ngerasain. Jadi kalau dari Bang Akmal nih kira-kira Persib nggak bakal ngalah nih ya sama Borneo Nggak ya. bakal kalah, pasti nggak bakal kalah lah. Malah dia mau sabet dua-duanya kalau perlu, double winner. Iya. Ya kan, ya kita realistis ya kan. Apa kalau kita ngeliat seperti sekarang ini, Oke. gitu loh ya kan. Selama Persija juga nggak mau kalah juga, tapi dia enak Tapi aja. kan gua kita juga belum masih- ketemu lagi nih. Nah ini Persija tunggu, makanya Persibnya belum. tunggu ketemu di sini. Inilah penentuannya. Itu penentuan Oke. itu. Tapi nih Bang Sony, Ya. Persib kan pernah back to back nih. Yes. Apakah faktor ini dapat mempengaruhi saingannya nih Persija sehingga Persib ini sangat termotivasi untuk menjadi juara? Back to back lu ngerti gak bahasanya? Bukan bahasa Indonesia aja, Bon. Ya Kamu kan? bahasa Indonesia aja. Iya iya. Back to back. Oke. Kan Persib udah 2 kali juara nih, bolak-balik jadi juara. Kan apakah ini cukup mengganggu Persija nih untuk menjadi juara? Bisa ganggu juga sih, bisa ganggu karena ya. emang namanya mempertahankan tuh emang kan lebih sulit. Mempertahankan kok lebih sulit gitu. Apalagi yang Persija ini kan dia mau juara juga ya kan? Ya bukan. Semua juga mau juara juga gitu. Bukan tim kemarin lah, Iya, intinya gitu loh. karena tim besar semua Iya. juga gitu. Jadi siapa yang mau nyelip itu ya pasti yang akan yang di bawah itu pasti akan nyelip. Apalagi mau kalian apalagi nyelip. kita belum ketemu ya. Iya. Kita belum ketemu. Hmm. Tapi kalau seandainya pas sudah ketemu terus Persib menang lah itu udah kelihatan itu. Iya. Apalagi Persija menang misalnya, itu udah kelihatan itu wes. Iya. Jauh jadinya. Apalagi kan Persija kan udah lama nggak juara nih. Terakhir juara kan sama Pak Gede 2018. Widiadi kan. Iya. Zamannya Pak Gede itu kan. Yes, 2018. Ya, 2018 juara, ya kan belum juara lagi nih kalau Persib kemarin kan. Iya. Apa dia bisa mempertahankan luar biasa. Tapi kalau di Indonesia yang Sony lihat sih biasanya di Indonesia ini kalau klub udah habis juara dia nggak bisa juara lagi. Itu di Indonesia. Tapi kalau sekarang ya now Iya. lah. Iya, serius lo. Serius. Duluin aja lo. Tadi telepon lo. Ya kan. Sony Kurniawan. Apalagi kan ini kan dengar-dengar katanya infonya Gubernur DKI ya, Pemprov DKI itu udah memberikan fasilitas Iya. yang istimewa gitu kan. Nah, udah mengeluarkan spesial harga nih, rate harga kan khusus buat penonton. Dukungan luar biasa ini juga kan biasanya ditunjukkan pemerintah untuk Pemprov. Kalau udah beli dukungan ini kan pasti gimana ya?
pasti Kejujuran kan ya. pasti kan akan termotivasi banget nih Tuh. Ya, buat kalau balik. Kalau dukungan sih memang dari dulu, Fon. Dari dulu ya? Ya dari dulu dukungan Pemprov gitu ya. Dari zaman Iya. dari zaman Abang udah ada itu. Udah ada. Ya tapi kan Zaman ini Bang beda Yos. Bang. Maksudnya kan tiket udah dikasih Tiketnya spesial. ya kan, Iya. yang murah lah untuk memenuhi kapasitas stadion. Iya. Ya kan penonton bisa lebih banyak lagi Betul. penontonnya. Kemarin kan juga waktu ulang tahun Persija itu kan luar biasa kan memenuhi target kan. Lebih dah itu penonton Di JIS ya? Iya Iya. kan di GBK. Di GBK. GBK. JIS banyakan JIS apa banyakan GBK mana no? Kapasitas GBK, GBK ya. GBK sih Bang. Nah, GBK. Nah, bagi gue sah aja sih dukungan dari pemerintah daerah untuk mensupport Persija. Itu pun juga emang kan bukan kali ini juga. Kan udah lama juga. Dari zaman Abang lu udah ada ya. Dari zaman dulu juga kan pemerintah daerah mensupport Persija gitu kan. Ya sama juga Persib pun juga pasti gitu kan. Nah Bang, melihat tren positifnya Persib nih kan akan hat-trick lagi nih kira-kira. Siap. Itu menurut Abang bakal terjadi nggak? Bisa sih, bisa terjadi karena sejarah ya kan. Sejarah kalau seandainya Sampai 3 kali ya? Oh iya, sampai 3 kali. Cuman ya Real Madrid lah, champion 3 kali. Itu sejarah juga. Oh, lu dari Madrid ya? Oh dulu. Down tapi. Jadi bisa sih ada chance untuk 3 kali berturut-turut juara nih Persib nih bisa terjadi. Asal konsisten di terakhir pertandingan, terakhir turnamen. Jadi ya semoga kita lihat aja nanti ada yang kehabisan bensin atau dia mungkin lebih bensinnya lebih ini ya motivasi sih, motivasi Persib dari nggak bakal kalian bensin son. motivasi Ya kan? dari Nggak ada serinya. gubernurnya atau wali kotanya yang seperti itu kasih fasilitas Iya. yang lebih lah. Itu wajar sih di sepak bola itu wajar atau bonus dibesarin 2 kali lipat lawan Persija itu seperti itu ya Bud ya. Iya. Kalau di sepak bola seperti itu. Nah, saya kembali lagi sama Bang Sony nih. Sebagai anak Betawi yang pernah berseragam Persib tentunya kan pasti tahulah nih kondisi tim. Ya. Seperti apa nih karakter yang ada dalam tubuh tim yang dari zaman Bang Sony dulu main kan. Ya. Sampai sekarang kan masih terlihat dalam membantu konsisten Persib sekarang. Itu gimana Bang? Ya Sony lihat sih masih bagus-bagus aja, baik-baik aja ya. Karena di situ juga ada pengurus juga Pak Mumu juga kan. Karena Pak Mumu juga dulu sama Sony juga. Sama Sony juga. Yeah. Dia emang dia profesional. Jadi sih kalau ada apa-apaan, ada tim yang mungkin lagi kok nggak kondusif, dia langsung turun langsung gitu. Jadi kalau menurut saya dulu sama sekarang sama sih, bedanya emang pemain asing sekarang lebih banyak. Iya. Kan lebih banyak. Dulu Sony pemain asing paling 5 ya tuh. Iya. Ya Bang ya, 5. Jadi sekarang sampai 11 ya. 11. Jadi ya kalau menurut Sony oke lah. Sekarang jadi sama aja sih. Yang sekarang tuh sama aja. Tapi yang penting bedanya pelatihnya emang dia disiplin banget. Si Bojan itu emang disiplin banget. Gitu. Oke. Garis merah Persibnya ini itu apa sih Bang? Guyup, kompak selalu terjaga kah gitu? Iya, guyup. Kayak Guyup guyup dari supporter, manajemen gitu loh. Jadi emang dia selalu seperti itu gitu loh. Jadi ada pertemuan. Jadi ada setiap launching, dia diundang semua. Gitu. Gitu. Kembali ke Coach Akmal nih. Kalau di Persija gimana Bang? Karakternya? Karakter Persija gue nggak tahu kalau sekarang ya. Pasti berbeda pengurus. Kalau zaman gue kan zamannya Bang Yos. Ya kan? Terusnya gue terakhir aja 2008 itu kan masih pemerintah daerah kan Pak Haryanto Bajuri. Oh, tahu saya beliau tuh. Ya beliau kan. Nah ini pasti berbeda lah. Tempatnya aja beda. Ya kan dulu di Menteng. Iya, betul. Ya kan sekarang kan di Sawangan. Iya sih. Jadi banyak, kalau perbedaan sih banyak ya. Dalam mungkin dalam manajemen gitu loh. Seperti apalagi dulu sama sekarang. Ya jangan itu bonusnya pasti beda Son ya. Beda. Bonusnya Dari semuanya kontrak juga beda. Itu Kontrak zamannya Pak ini ya, Haryanto Bajuri itu. Pak Haryanto Bajuri 2008. Pak HB ya. Pak Habib, kalau waktu zamannya Bang Yos kan kita masih baru-baru main bola ya, baru masuk ke profesional. Gitu. Terus Bang, kalau tim yang sekarang ini apa bisa layak dibilang kayak mininya Brazil dengan semua pelatih dari Brazil, pemain asingnya juga dari Brazil, Persija nih. Ya kalau untuk Brazil sentris sih ya untuk kayak pemain Brazil sih belum, ya itu sih
bagaimana yang menilai ya, sah-sah aja sih ya gitu loh, sah-sah aja gitu kan. Sekarang kan bisa bertahan nggak Ya, gitu oke, kan. Yang menurut gue sih ya mudah-mudahan bisa bertahan Iya, gitu kan. Terus konsisten yang tadi Sony bilang kan, semuanya tim bisa konsisten sampai terakhir gitu. Nanti faktor lain mungkin ada yang cedera, yang apa kita nggak tahu juga gitu kan. Nah ini peran pelatih, baik lagi nih peran pelatih, nggak hanya tadi Bojan tapi kan peran pelatih di Persija kan siapa? Pelatih Persija siapa? Morsio. Morsio kan juga kan sangat penting. Mungkin dia udah tahu medan ya kali ya. Iya. Udah tahu medan, udah ngebaca lah seperti apa kondisi sepak bola di Indonesia. Gitu. Apalagi kompetisinya ini seperti apa nih. Dia cepat udah ngebaca. Ya kalau dari Amerika Latin sih bagi gue sih juga emang dari dulu soalnya baca nggak susah-susah banget ya malah no ya. Banyak sih emang Cepat zaman beradaptasi. Cepat beradaptasi ya. Beradaptasi beda kalau Eropa. dulu. Ya. Karena zaman kita juga banyak Amerika Iya, Latin ya. iya, dia Banyak. dikasih nasi goreng juga makan. Iya. Indomie makan juga kok. Jadi Masa? gampang. Dia Gampang. gampang. Beda sama Amerika Eropa Latin. gitu Ya. kan. Kalau main-main mungkin beda lah. Oke. Gitu. Kenapa sering banyak bertanya? Mungkin juga lo tahu kan banyak pemain Brazil kayak Ciro sini kan mereka lebih berprestasi. Gitu ya. Pasti perbedaan udah pasti ada lah kalau Persija ya. Iya, iya. Terus kan nih Bang, bulan depan nih kalau nggak salah transfer window bakal dibuka kan? Kira-kira nih Persija bakal ngambil pemain. Pastilah ya, bukan Persija aja, Persib juga. Kira-kira nih sektor mana nih yang perlu ditambal atau diganti sama Persija nih Bang? Kalau dibilang sektor pasti juga sesuai dengan kebutuhan tim. Ya kan kita nggak tahu nih kebutuhan tim di mana gitu Oke. kan. Kebutuhan tim mungkin ada di lini belakang, ada di tengah atau di depan di striker. Dan melihat juga nih kan ada yang cedera. Kayak siapa yang cedera main strikernya yang sekarang kan Excel kan strikernya. Siapa? Persija? Gustavo Almeida kan cedera juga kan. Nah, ini ada nggak dari Persija sendiri yang ibaratnya gue mau ngambil pemain asing lagi ya kan yang buat nambah di striker gitu loh, kekuatan di situ. Belakang juga kita nggak tahu di pemain belakang. Ya kan? Ini kan tapi kuotanya gimana kalau masalah itu kan? Pas nggak? Itu. Kalau misalkan mereka ngambil dari pemain akademi gimana? Akademi nggak ada masalah, tapi kan masalah, akademi ini pengalaman mereka nggak gitu kan. Ini resiko juga nih, apalagi posisi tim lagi di atas. Gitu loh. Kan kadang-kadang kan ada tim kan yang nggak mau ngambil resiko. Gitu loh, ada jaminan nggak gitu ya. Kalau untuk dia fokusnya untuk mengembangkan usia muda, ya bisa aja, sah-sah aja. Gitu. Malah gue sih kita pengen bisa membangkitkan lagi apa sih yang diciptakan dari setiap klub-klub sepak bola Indonesia nih, pemain muda siapa nih yang akan muncul. Itu. Oke. Oke nih Bang Sony nih, kalau dari Persib sendiri menurut Bang Sony kira-kira mana nih yang perlu mungkin diganti lah? Atau memang sekarang Persib udah nggak perlu karena sudah bagus semua? Kalau menurut Sony sih emang kebutuhan tim juga ya. Kata Coach Akmal juga benar, kebutuhan tim. Tapi yang Sony lihat sih selama ini kayak Beckham sama Klok, terus sama Tom Haye itu kayaknya kayak kurang padu gitu loh. Kurang padu kayak kemarin Beckham mau ngasih si Tom Haye marah-marah kan. Jadi kayak harusnya ya egois lah. Egoisnya jangan dibawa-bawa lagi egoisnya gitu. Karena sepak bola itu tim ya kan? Tim. Jadi ya kalau menurut Sony sih ya pemain depan itu satu atau dua orang itu harus diganti gitu. Karena kan kita tahu juga nih Bojan ini kan cukup tegas juga ya. Dia kan paling suka gonta-ganti pemain ya. Berarti kalau dari pandangan Bang Sony sisi depan ya? Ya depan. Karena emang depan juga karena emang udah terlanjur juga udah di posisi di atas kan. Tadi Gus Alma bilang nggak mungkin pemain akademi lagi karena pasti tim mau nyari pemain yang langsung jadi. Itu pasti. Ya entah itu ya itu kebutuhan tim juga, itu juga keputusan pelatih juga. Iya. Dan memang untuk pemain baru ini kan agak sulit juga ya Von ya. Maksudnya nggak sembarangan bisa nggak dia langsung nyeklek untuk tim. Iya. Putaran kedua ini kan, chemistry-nya udah bisa langsung dapat nggak gitu loh. Dan sesuai yang diinginkan pelatih nggak? Gitu nih. Takutnya kan nggak sesuai ya kan. Akhirnya mubazir, nggak sesuai dengan kebutuhan tim. Gitu loh. Pasti yang namanya pelatih pengen nambah pemain lagi pasti pengen. Gitu. Tapi juga pelatih kan mikir juga nih, banyak pertimbangan-pertimbangan yang keputusan yang harus diambil. Gitu. Ya kan takutnya dia ambil malah nggak sesuai dengan ekspektasi. Merusak tim malah Ya kan. Terus ya ada diambil malah bisa mengangkat tim ada ya kan. Karena kita pasti sering merasakan hal tersebut itu di dalam tim. Pasti. Dulu tuh sering gitu dalam pemain nih malah yang kita damba-dambain, yang kita andalan malah
Nggak mengangkat tim. Ngangkat tim ya kan malah gitu kan. Iya. Gimana ya? Udah. Oke nih Bang, terakhir nih, akan seperti apa sih nih Bang persaingannya Persib dan Persija ini? Dari Oke, Abang seru dulu. banget. Yang pasti ini apa ya, jadi tontonan yang menarik. Jadi nggak dibilang nonton Liga Indonesia gitu-gitu aja gitu loh. Tapi adanya tim besar ini di atas ini yang menarik bagi gue. Oke. Ya kan, menjadi magnet sendiri untuk pencinta sepak bola bisa nonton gitu loh. Sampai di mana sih nih mereka bertahan kan gitu kan. Oke. Ibaratnya di atas ring ini nih siapa nih bertahan duluan nih. Iya, Ya kan? Poinnya nih siapa yang banyak poinnya nih. Yang gitu kan nggak hanya 3 tim, mungkin juga di 5 besar juga kan masih banyak. Ya mudah-mudahan nggak terlalu jauh jadi seru. Ya kan, poinnya nggak terlalu jauh. Tuh kan. Ya semua punya kans. Untuk jadi juara ya. Untuk menjadi juara semua punya kans gitu kan. Nah, kan ada terselip lagi nih. Kemarin kan Borneo juara di Championship. di awal ya. Nah, terusnya Persib juara juga kan. Kata Persib enak aja lu dua-duanya kan. Gue juga mau ngambil dua-duanya nih kan. Ya kan. Kemarin kan Persib kayak gitu juga kan. Iya. Kata Persija. Gue dari 2018 sih belum juara-juara nih kesini nih. Gitu. Ini ada batu ganjalan juga dong. Ya kan buat tim-tim tersebut gitu kan. Iya. Kalau dari Bang Sony gimana nih? Sama sih sama Coach Akmal Harus samain sih. mulu ah, Sama males sih. banget Karena gua. emang seru ya, tiga tim ini seru seperti kayak MotoGP lah. Kalau MotoGP kalau balapan belum sampai finish kan, jadi Masih main kejar-kejaran kejar-kejaran kayak ya. Matiagi, siapa lagi tuh Stoner lah siapa itu. Karena ini pertandingan belum terakhir gitu. Belum terakhir. Nanti Belum kalau udah habis. 3 kali belum habis. Jadi ntar kalau udah pertandingan udah 4 kali pertandingan, 3 kali sisa 3 kali pertandingan, wow itu seru banget itu. Gitu. Jadi ada siapa nih ada yang preset satu aja, sudah selesai. Gitu. Iya. Semoga yang preset sih Persija. Oh, semoga yang berhasil Persija nih ya. Ya, preset Persija. Biar Persib yang naik. Terus koprol lo. Oke, sahabat bicara bola, seru banget ya bincang-bincangnya ya sama legend-legend saya ini nih yang pernah main di Persija, pernah main di Persib. Dulu beliau main ini saya masih junior nih, junior banget. Sekarang bisa duduk bareng, ngobrol di belakang juga sambil ngopi, luar biasa banget. Mudah-mudahan Persib, siapapun yang jadi juara, kita tetap doakan supaya Liga Indonesia ini kedepannya persaingannya makin bagus dan bisa menghasilkan pemain-pemain yang terbaik untuk timnas kita. Amin. Oke, sahabat Bicara Bola, jangan lupa subscribe terus channel YouTube Bicara Bola. Jangan lupa follow Instagramnya, TikToknya untuk update terus tentang sepak bola nasional. Saya Alfonsius Kelvin dari podcast Bicara Bola. Mohon undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye.